dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti biasa, marilah kita amati gambar berikut ini. Nanti kalian setelah amati, di akhir pelajaran kalian bisa diskusikan. Hakikat persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan adalah bersatunya berbagai bangsa dengan yang memiliki perbedaan suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Hasil Kongres Pemuda kedua ini adalah suatu pernyataan sangat penting dalam sejarah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Jadi kita tahu bahwa Sumpah Pemuda yang dikumandangkan pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah bentuk penegasan para pemuda yang menyatakan bahwa mereka adalah merupakan satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air, yaitu Indonesia. Prinsip-prinsip untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa antara lain sebagai berikut. 1. Bhinneka Tunggal Ika. 2. Nasionalisme. 3. Kebebasan yang bertanggung jawab. 4. Wawasan Nusantara. Dan 5. Semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya, bentuk negara kita adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan kita adalah republik. Artinya dikepalai oleh seorang presiden. Sebelum perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem pemerintahan Indonesia ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kita tahu bahwa sejak amandemen Undang-Undang Dasar 45, sistematika Undang-Undang Dasar 45 yang sebelumnya terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan itu menjadi tidak utuh lagi karena penjelasan itu dihilangkan. Jadi akhirnya segala hal yang terdapat di penjelasan semua dimasukkan ke dalam batang tubuh, sehingga banyak pasal atau ayat-ayat yang kemudian mengalami perubahan atau membengkak. Nah, jadi tidak ada lagi penjelasan tentang ciri-ciri sistem pemerintahan negara yang selama ini ada di dalam penjelasan. Nah, berikut ini merupakan sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Jadi memasuki era reformasi, bangsa Indonesia bertekad menciptakan sistem pemerintahan yang demokrasi. Jadi artinya bukan berarti pemerintahan Indonesia sebelumnya tidak demokrasi, namun demokrasi di era reformasi jauh lebih dikedepankan. Jadi kebebasan di era reformasi mungkin lebih besar dibanding masa sebelumnya. Nah, berikut ini merupakan pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi ini sebagaimana tadi ditegaskan, memang sejak awal sebelum reformasi pun pasal 1 ayat 1 sudah mengatakan demikian. B. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Jadi kita tahu ada di sini lembaga MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Jadi anggota MPR sebelum dan setelah reformasi berbeda. Jadi setelah reformasi, MPR merupakan lembaga bikameral, tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, namun di dalamnya ada dua lembaga tinggi negara,
Makanya disebut bikameral. Di sana ada seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. Berikutnya, C. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah dibantu seorang wakil presiden. Kemudian D. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Jadi maksudnya bahwa presiden ya itu bisa diberhentikan oleh MPR sekalipun presiden dipilih oleh rakyat. Jadi mekanismenya bahwa MPR walaupun tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, namun punya kewenangan di samping melantik presiden juga bisa memberhentikan presiden asal usul DPR. Karena kita tahu DPR sebagai wakil rakyat. Berikutnya, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi Indonesia ini menganut presidensial. Sejak reformasi, presiden maupun DPR dipilih langsung oleh rakyat. Namun sejak sebelumnya pun bahwa baik presiden maupun DPR adalah dua lembaga tinggi negara yang walaupun di dalam tugas utamanya berbeda, DPR sebagai legislatif murni, presiden sebagai eksekutif murni, namun karena kita tidak menganut tidak menganut pemisahan kekuasaan seperti trias politika, maka presiden itu punya juga tugas sebagai legislatif. Artinya presiden bisa membuat undang-undang kalau memang DPR menyetujui. Nah, dalam konteks ini kedua lembaga tersebut memiliki kedudukan yang sama kuat. Baik presiden maupun DPR tidak bisa saling membubarkan. Kemudian F, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi karena kita menganut presidensial, maka yang berkuasa bukan parlemen, tapi presiden. Jadi presidenlah yang mengangkat menteri dan presidenlah yang bisa memberhentikan para menteri. Mungkin di sini ada sedikit penegasan bahwa menteri itu dibagi, salah satunya adalah menteri negara. Menteri negara itu biasanya menteri yang sangat dekat dengan kedudukan presiden. Itu ada 3 menteri di samping Menhankam, Mendagri, dan Menlu. Kita lanjut. G. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Jadi kita tahu bahwa Indonesia bukanlah negara federal atau serikat. Indonesia adalah negara kesatuan, sehingga di bawahnya ada daerah-daerah provinsi. Berbeda dengan negara federal atau serikat, maka di bawah negara itu ada negara. Ya, makanya ada serikat, ada federasi. Contohnya Amerika. Karena Indonesia menganut negara kesatuan, maka kesatuan yang dianut oleh Indonesia adalah sistemnya desentralisasi. Nah, sejak reformasi istilah desentralisasi ini berubah, artinya menjadi otonomi daerah. Kemudian yang H, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi kita tahu bahwa sekalipun kita tidak menganut trias politika atau pemisahan kekuasaan, namun istilah legislatif tetap digunakan, bahwa DPR sebagai badan legislatif ya, tugasnya adalah membentuk undang-undang. Namun dalam prakteknya ternyata presiden sebagai eksekutif pun bisa membuat undang-undang asal dengan persetujuan DPR. Bahkan dalam situasi darurat, seorang presiden di Indonesia bisa membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, bahkan tidak harus meminta persetujuan DPR. Itulah uniknya karena Indonesia menganut pembagian kekuasaan. Kita lanjut. Yang I, kekuasaan kehakiman atau yudikatif dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Jadi kita tahu bahwa Mahkamah Agung ya, sebagai badan yudikatif atau pengawas undang-undang atau mengawasi hukum yang ada di bawahnya. Nah, selanjutnya perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral
yaitu tadi MPR yang terdiri dari 2 lembaga, di dalamnya DPR dan DPD, mekanisme check and balance, serta pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada DPR untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Jadi sejak reformasi, sejak amandemen, kita tidak lagi melaksanakan pemilihan umum tidak langsung dengan sistem perwakilan, tapi pemilihan umum atau pemilihan wakil daerah semuanya dilakukan secara langsung. Begitupun fungsi MPR berubah, yang tadinya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden menjadi lembaga bikameral. Artinya jadi 2 lembaga di dalamnya, DPR dan DPD. Jadi di situ ada mekanisme check and balance serta pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada DPR untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan satu hal yang sangat penting bagi perjalanan dan masa depan bangsa Indonesia. Nah, ini ada faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Sumpah Pemuda. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, kebersamaan. Jadi ini hal-hal yang mendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, sedikit mungkin dijelaskan. Jadi Sumpah Pemuda yang tadi merupakan tonggak penegasan mengenai bangkitnya persatuan bangsa ini. Kemudian kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal merupakan semboyan bangsa Indonesia yang artinya walaupun bermacam-macam kita tetap satu juga. Jadi di sini ada semangat kebersamaan yang kuat dari kita untuk menyatukan Indonesia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Faktor-faktor yang menghambat persatuan kesatuan bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap penerimaan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan ekonomi. Jadi hal inilah yang menghambat persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi di samping faktor pluralisme atau keberagaman masyarakatnya, banyak suku, bangsa, agama, juga wilayah Indonesia yang luas, ya, di mana ribuan pulau jumlahnya, bahkan total luas Indonesia yang mencapai kurang lebih 6 juta kilometer persegi, di mana laut di Indonesia itu lebih luas 2 kali daratan, 2/3 ya. Jadi 4 juta kilometer persegi luas lautan dan 2 juta kurang lebih kilometer itu luas darat. Jadi oleh karena itu kalau kita melihat bahwa Indonesia begitu kesulitan di dalam menyatukan negara ini, salah satunya dipengaruhi oleh faktor luasnya wilayah dan keragaman. Nah, di samping itu ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan di bidang ekonomi. Perilaku yang dapat, nah ini sebentar ya, ini mungkin kalau kita analisa penjelasan berikutnya, perilaku yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI ini ya, antara lain sebagai berikut. Pertama, mengembangkan nasionalisme. Yang kedua, bertoleransi dalam kehidupan beragama. Jadi 2 faktor inilah yang menjadi hal penting gitu ya. Nasionalisme itu artinya cinta tanah air atau kesetiaan tertinggi diserahkan pada bangsa atau negara. Dan yang kedua, toleransi dalam kehidupan beragama, artinya saling menghormati antara pemeluk agama yang sama, pemeluk agama dengan pemeluk agama yang lain, dan pemeluk agama dengan pemerintah, atau istilahnya kita kenal dengan istilah kerukunan. Kemudian yang berikutnya, perilaku yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI antara lain sebagai berikut ya. Itu menghargai semua budaya yang terdapat dalam masyarakat ya. Jadi mungkin ini merupakan salah satu contohnya untuk menjaga keutuhan NKRI. Jadi menghargai semua kebudayaan atau budaya yang terdapat dalam masyarakat. Jadi karena banyaknya budaya atau tadi pluralisme, maka kita harus bisa menghargai semua budaya tadi. Semua budaya daerah adalah budaya nasional.
Kemudian yang berikutnya, kelima itu menyelesaikan konflik dengan akomodatif. Selanjutnya, penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kalau kita melihat bahwa ada hambatan yang bisa terjadi dalam rangka kita mewujudkan NKRI ini. Itu ada 5. Yang pertama, primordialisme. Ya, primordialisme itu tradisi yang masih berkembang di masyarakatnya, tradisi lama. Kemudian pandangan etnosentrisme, yaitu yang memandang berlebihan terhadap suku bangsa, sehingga melihat kebenaran dengan ukuran suku bangsa sendiri. Itu juga menghambat NKRI. Ya, kemudian ekstremisme, jadi pandangan yang ekstrim ya. Ini seperti di kita ada yang disebut dengan Partai Komunis Indonesia misalnya, itu ekstrim ya, karena ideologinya ateis, maka itu termasuk menghambat kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian radikalisme ya, jadi pandangan yang juga asing ya, seperti contohnya adanya gerakan teroris misalnya, itu juga termasuk menghambat. Dan yang terakhir, yang kelima, separatisme ya. Jadi separatisme ini gerakan ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi 5 hal inilah contoh sikap yang dapat menghambat